wassalam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa fadlihi ma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang mana pertemuan yang mulia ini di pagi yang cerah ini, di pagi yang segar, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya tiada henti dan tiada putus. Maka disebutkan oleh ulama bahwasanya beliau menyebutkan an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat ini bila kita syukuri maka ia akan langgeng. Bila kita syukuri maka akan selalu bertambah. Itu. Wa idza kufirat, apabila sekali saja kita kufurkan nikmat tersebut, farrat, maka secara tidak langsung ia akan berlari dan tidak akan menjumpai kita. Maka nikmat itu, salah satu tanda orang yang mensyukuri nikmat adalah selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita bersyukur atas kita diberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita selalu mentaati perintah, laksanakan perintah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat menjadi hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak lain dan tidak bukan berkumpulnya kita di rumah Allah ini, insyaallah kita digolongkan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berangkaikan salam tak henti-hentinya selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan menjelaskan tentang fadlul alim. Fadlul alim 'alal mu'min. Keutamaan ulama, keutamaan orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim asyaddu 'ala syaitan wa fi riwayatin akhwafu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Maka disebutkan di dalam hadis, tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan, jauh lebih dikhawatirkan oleh syaitan daripada orang yang abid yang beribadah selama 1000 tahun. Itu. Maka pertanyaannya, kenapa orang yang berilmu, kemudian orang yang berilmu lalu ia tidur lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang beribadah selama 1000 tahun? Maka disebutkan karena tidurnya orang alim beribadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, berjalannya ibadah. Itu.
hingga dalam kegiatan sehari-harinya bernilai ibadah. Beda sama kita. Kalau kita makannya sia-sia, minumnya sia-sia, berdirinya pun sia-sia. Begitupun juga dengan tidur maupun mandi sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu salah satunya. Bagaimana agar caranya supaya makan kita, minum kita, berjalannya kita, duduknya kita, ataupun mandi dan tidurnya kita bernilai ibadah, kita niatkan agar kita bisa sehat dan segar beribadah kepada Allah. Contoh, makan. Ini kita makan, baca bismillah. Dan kemudian kita niatkan, ya Allah, dengan aku makan dari rezekimu, agar aku supaya bisa kuat dan bisa sehat dalam beribadah kepadamu. Itu salah satu contoh. Begitupun juga dengan tidur. Ya Allah, aku berniat ingin menistirahatkan jasmaniku. Aku ingin menistirahatkan seluruh jawarih, seluruh anggota badanku, agar ketika aku bangun nanti bisa beristirahat dan bisa bangun kembali untuk beribadah kepadamu. Itu salah satu contohnya. Maka penting bagi kita, innamal a'malu binniyat. Begitu pentingnya, begitu luar biasanya niat. Itu. Begitu pentingnya niat di dalam amalan sehari-hari. Bila niat tak kita pasang, maka amalan itu bakal sia-sia. Itu. Tak dapat pahala. Yang tadinya yang di mana Pak amalan tersebut bernilai cuman dihukumi sebagai hukum mubah, ibaha, hanya karena kita memasang niat di dalam amalan tersebut, maka bisa menjadi pahala. Itu. Makan, itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Itu. Ada yang boleh makan, ada yang tidak makan. Itu. Bukan mesti wong harus makan, tidak. Itu. Tapi kalau tidak makan ya mati. Itu. Begitupun juga dengan tidur. Itu perkara yang mubah. Maka sekecil itu pun bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Bahwasanya Allah bersaksi dan para malaikat Allah bersaksi juga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Itu. Maka di sini pernah dibahas. Itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa ulul ilmi, tidak menggunakan wal mursalin? Kenapa tidak Rasul saja yang Allah panggil? Kenapa tidak Nabi saja yang Allah panggil? Akan tetapi yang Allah panggil wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Maka ada salah satu kaidah di dalam tafsir, bila mana ada satu ayat, kemudian satu ayat ini ada satu dan dua, tapi satu dan dua ini yang lebih depan. Misalnya contoh, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu. Maka yang pertama itu lebih utama dari yang kedua. Itu kaidah dalam tafsir. Contoh, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka katakanlah Muhammad, kata di dalam Quran, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Itu kan ada dua. Orang yang berilmu yang pertama, yang kedua orang yang tidak berilmu. Maka di dalam ilmu tafsir disebutkan yang pertama jauh lebih mulia daripada yang kedua. Itu. Contoh, wa aqimus shalah. Yang kedua biasa kita dengar wa atuz zakat. Berarti di situ ada perintah untuk melaksanakan salat, ada perintah untuk melaksanakan zakat. Maka mana yang lebih afdal, satu dan dua? Yang lebih afdal yang pertama. Apa yang pertama? Dirikan Oh Ustaz, berarti tidak boleh, berarti tidak mesti berzakat. Tetap mesti. Itu. Bahkan disebutkan orang yang meninggalkan zakat sama hukumnya dengan meninggalkan salat. Karena hukumnya sama-sama wajib di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih daripada orang-orang yang berilmu. Maka disebutkan karena banyak zaman sekarang ini taqdimul aql 'ala naql. Bermakna tuqaddimul aql 'ala naql. Karena wong sekarang ini banyak wong yang mendahului akal daripada iman. Itu. Banyak zaman sekarang ini lebih mendahulukan akalnya daripada iman. Itu.
Kalau ada wong, salah satu di antara mereka ada yang mendahulukan akal daripada imannya, maka mereka akan mengikuti iblis. Sebagaimana kita sudah tahu ceritanya. Iblis itu lebih dulu diciptakan dari Nabi Adam. Itu. Beribu-ribu tahun lebih dulu diciptakan dari Nabi Adam. Bahkan iblis pun juga pernah menjadi pemimpin daripada seluruh malaikat. Itu ceritanya. Tapi apa katanya? Qala ana khairum min. Katanya, ngaku aku nak sujud dengan Nabi Adam? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Itu. Aku sudah beribu-ribu tahun diciptakan sama Allah. Akulah makhluk yang paling lama bersujud kepada Allah. Akulah menjadi pemimpin daripada para malaikatnya Allah. Tapi kenapa ketika ada makhluk, salah satu makhluk ini aku diperintahkan untuk sujud, aku dah galak. Kalau secara akal pasti cak itu. Kalau secara akal benar. Itu. Jauh lebih mulia iblis daripada Nabi secara akal. Tapi apa kata Allah? Kalau kita mendahulukan iman, maka selama kapanpun kita hidup, kita tidak bakal celaka. Itu. Maka apa? Iblis mengingkari perintah dari Allah hingga akhirnya iblis menjadi celaka. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kayak mana? Kanaan, anak Nabi Nuh. Itu. Bahkan sempat diajak sama Nabi Nuh, wahai anakku Kanaan, naik ke bahtera agar engkau selamat. Itu. Tapi kata Kanaan, kalau aku pikir, kalau aku naik kapal ini bakal tenggelam. Secara akal benar. Hingga akhirnya apa? Dia naik pucuk bukit, rupanya bukit itu masih terlewat pulau, tak banjir. Itu. Akhirnya Kanaan celaka. Begitupun juga dengan uang yang belajar ilmu, terlebih-lebih belajar agama, akan tetapi mendahului akal. Itu. Pernah tak kita terpikir, ini dalam bahasan fikih, ada orang yang hadas besar dengan hadas kecil. Uang yang hadas besar kok kenapa dia mandi? Itu. Yang dalam keadaan junub ataupun janabah kok dia mandi? Padahal air mani itu hukumnya suci. Kenapa kalau kita yang hadas besar yang keluar suci kok mandi, sedangkan hadas kecil yang hukumnya keluar najis kok kita wuduk? Hadas kecil contoh, kita buang air kencing, Air kencing itu hukumnya apa? Najis. Berarti mana yang lebih afdal? Mana yang lebih suci? Waalaikumsalam. Mana yang lebih bagus? Air mani atau bukan bagus? Antara kesucian dengan tidak kesucian, berarti air Kok kenapa kita hadis besar ini kita mandi, sedangkan kita hadis kecil kita wuduk? Itu. Kalau kita pakai akal saya itu. Mestinya yang hadis kecil tadi kita mandi, hadas besar kita wuduk. Itu kan? Kalau secara akal. Tapi apa? Karena kita ini bukan makhluk yang sempurna, maka apa? Ulama-ulama yang sebegitu pintarnya, ulama-ulama yang sebegitu luar biasanya, beliau mencari cak mana sih supaya ini bisa diselesaikan. Akhirnya apa? Yang hadas besar tadi mandi, tujuannya apa? Supaya kalau dia sudah mandi badannya segar lagi. Itu tujuannya. Bukan berarti yang suci tadi harus wudhu, yang najis tadi tidak. Supaya biasa kan maaf ini. Biasanya kalau sudah keluar badan kita lelah ataupun capek. Supaya bisa hidupkan lagi semangatnya, supaya lebih segar lagi, ya mandi. Itu salah satu jawabannya. Dan kenapa kalau misalnya yang hadas kecil tadi wudhu, kalau misalnya kita tadi sudah di dalam hukum itu misal hadas kecil, kencing, kita mandi, berapa kita nak bayar pam? Itu, berapa kira-kira? Pajak 2 juta sebulan. Pajak 4 juta, 3 juta. Cuma nak ngejo ke pam kalau kencing mandi lagi. Kencing mandi lagi. Kapan nak solatnya? Itu kan? Itu. Jadi
Itulah ada hikmahnya. Kenapa? Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya taqdimun naql 'alal aql. Selalu kita mendahului iman daripada akal. Nak pakai akal-akalan bisa. Tapi kalau perkara iman tidak baca. Itu. Maka disebutkan fadlu 'alal mu'min bisabai mi'ati darajah. Bahwasannya kemuliaan yang terdapat daripada orang-orang yang soleh, yang terdapat dari orang yang berilmu ataupun ulama, itu sejauh sebanyak 700 derajat. 700 dah. Ma baina darajatain masirata 500. Antara satu derajat yang pertama dengan derajat yang kedua jauh sepanjang 500 tahun perjalanan kaki. Contoh, derajat pertama ke derajat yang kedua sejauh 500 tahun perjalanan kaki. Derajat kedua ke derajat ketiga sejauh 500 tahun perjalanan kaki, sampai ke derajat ke 700. Kita yang mana? Kita baru yang baru satu. Itu belum satu, baru seperempat. Kalau sedangkan ulama-ulama 700. Makanya wajar kalau tidurnya pun juga lebih afdal daripada ibadahnya kita ini. Itu. Apakah kita bisa menjadi ulama? Bisa. Salah satunya contohnya meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ulama, maka disebutkan di dalam hadis ikramul ulama fa innallaha 'indahumul kurama. Muliakanlah ulama karena sesungguhnya ulama itu mulia di sisi Allah. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga dimuliakan sama Allah. Di surga, ketika di surga, ulama yang lebih dahulukan. Begitupun juga dengan neraka. Ulama pun juga yang didahulukan. Kenapa? Itu. Karena ulama terbagi menjadi dua. Ada ulama yang itu. Ada ulama yang khasyah minallah, takut kepada Allah. Bagaimana ulama yang ini? Bagaimana orang yang selalu memperjualkan ayatnya untuk dunianya. Wong yang selalu memperjualkan hadis Rasulullah untuk kepentingan perutnya. Itu. Wong yang memperjualkan agamanya untuk kepentingan syahwatnya. Contoh, maafnya sekali lagi. Misal ada tausiah mungkin, ataupun ada ceramah di daerah sana. Ustaz, pokoknya aku pasang tarif 1.500.000. Pasang tarif pun itu juga haram hukumnya. Itu. Maaf ini. Karena ulama ini adalah amanah dari Allah. Itu secara tidak langsung amanah dari Allah untuk memperjuangkan perjuangan Rasulullah, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Itu ulama itu amanah dari Allah. Jadi tidak sembarang Allah pilih. Yang mana yang bisa jadi ulama, mana yang bisa orang berilmu, mana yang bisa jadi orang soleh. Itu. Maka hukumnya haram. Pasang tarif, maaf, aku tak pacak. Pokoknya kalau nak ke sana pakai mobil Alphard. Allahu Akbar. Itu. Kalau nak manggil aku, pasukan aku banyak. Itu. Ini kan kacau kan? Itu. Makanya harus ada keikhlasan. Itu. Terserah apapun yang entah apapun yang kita kasih, bukan itu yang paling terpenting. Itu. Karena ana masih ingat kata almarhum Ustaz Taufik Asnuri, Allah yarham. Beliau pernah mengingatkan bahwasanya kalau kita dengan anak kita, ini misalnya kita dengan anak kita, itu ada batasannya, Bu, ngajak ke dia kebaikan. Misalnya kita ajak sholat, masih tak galak, besok ngajak lagi sholat, masih tak galak, besok lagi tak galak. Kalau kita sudah lama ngajak ke dia sholat, kemudian dia udah lagi, kita tinggalkan pun tak masalah. Tapi kalau umat sampai kapan pun tak pernah katik batas. Sampai kapan pun tak katik pernah, tak bakal ada batas. Selama-lamanya, Bu. Itu.
Kalau umat. Tapi kalau anak gitu, kenapa bakal ditanya sama Allah? Ada jawaban gitu. Sudah kuajak sholat, sudah kuajak ke majlis taklim aja masih dah galak. Itu. Tapi bukan berarti kita stop, terus lanjutkan lagi. Itu. Maka sedemikian itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Maka ada salah satu cerita dulu, ada salah satu cerita ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjatuhkan orang itu ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bertanya kembali. Itu. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada orang tersebut, "Ya fulan." Itu. Pernahkah ketika engkau lahir di dunia ini engkau pernah berkumpul dengan ulama? Itu. Berkumpul dengan ulama. Akhirnya diingat-ingatnya lagi waktu dia hidup. Tidak pernah aku nih katanya. Aku tidak pernah katanya. Nyium tangan ulama pun juga pernah. Itu. Belajar bersama pun tidak pernah. Akhirnya malaikat numi Allah lagi. Sudah tak lama dari itu turun lagi malaikat. Katanya. Pernah tidak katanya? Kau semasa hidup kau pernah makan bareng? Itu. Makan bareng dengan ulama. Akhirnya apa? Semasa hidup aku tidak pernah makan dengan ulama. Itu. Karena hidup aku ini, semasa hidup aku ini penuh dengan kegelapan. Itu. Akhirnya numi Allah lagi. Turun lagi. Setidaknya kata ulama tadi turun lagi, nanya lagi. Walaupun kau tidak pernah bertemu dengan ulama ataupun makan bareng dengan ulama, pernah tak? Ada tak di rumah kau pajang foto-foto ulama? Itu. Ada tak kau kecintaan kau dengan ulama? Tak katik katanya. Karena aku ini memang selalu di dalam hidupku ini selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya memang aku tidak pernah mencintai ulama, tapi dulu katanya, aku pernah cinta sama wong dan wong itu juga cinta sama ulama. Itu. Akhirnya apa? Dengan karena dia cinta sama wong ini bukan ulama, tapi wong itu cinta dengan ulama, maka dia dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta dengan ulama, cinta dengan wong, tapi wong ini cinta dengan ulama. Bagaimana cinta kita sama ulama? Itu. Maka hati-hati. Itu. Maka memang hati-hati dengan kita bergaul dengan ulama, karena mereka bainallahi wa baina hijab la ghaira hijab, dekat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keutamaan kita mencari ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Ali, pernah ditanya oleh Imam Ali, man afdal, al-ilmu al-mal, mana yang lebih mulia, harta atau ilmu? Kata Imam Ali. Kata wong lain nanya sama Imam Ali. Imam Ali jawab, kalau kita punya ilmu yang jago kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang jago harta. Itu. Tak tidur. Itu. Tambah banyak, tambah tak tidur. Itu salah satunya itu. Kalau kita punya ilmu yang bantu untuk menjadi syafaat bagi kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang bakal ditanya. Harta yang halal masih ditanya sama Allah. Apalagi harta yang haram, harta yang syubhat, harta yang halal pun juga masih ditanya, dihisab sama Allah. Maka bagaimana caranya agar kita bighairi hisab? Itu, perjuangkan harta kita bawa ke jalan Allah. Itu. Jadi insyaallah dengan yang singkat ini ada sedikit banyaknya yang kita pahami. Itu. Ada sedikit banyaknya yang kita mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad,
kita di umur yang muda kah, umur yang tua kah, jangan malu, jangan minder. Itu. Karena tujuan kita hidup ini bukan cuma nak nyari harta, bukan. Itu. Karena kita cari ilmu dan cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga bakal berguna lagi di akhirat. Itu. Dan itulah yang bakal nolong kita lagi di akhirat. Karena kehidupan kita bukan cuma sebatas di dunia. Itu. Kalaupun ada yang bertanya, "Cak mana sih Ustaz? Tanda Allah itu sayang sama kita." Tanda Allah itu sayang sama kita. Bukan berarti tanda Allah sayang sama kita Allah kasih harta, tidak. Banyak yang orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah kasih hartanya biasa ini, wong kafir, maaf. Itu. Wong yang tidak beriman sama Allah. Bukan itu. Tapi kalau tanda wong yang sayang sama Allah, semakin dia beribadah semakin nikmat. Gitu. Jadi rasa-rasanya kalau beribadah tuh manis. Gitu. Tak katik sumpeknya. Itu. Semakin dia beribadah kepada Allah, semakin lama dia bersujud kepada Allah. Itu tanda wong yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sampai sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.